Ya, selamat siang para sahabat. Pada saat ini saya posisi di Bulukumba, Sulawesi Selatan, di mana di sini merupakan lokasi galangan kapal pembangunan Rumah Sakit Dr. Lee Darmawan II. Rumah Sakit Dr. Lee Darmawan II ini merupakan rumah sakit apung yang didesain untuk menggantikan Rumah Sakit Dr. Lee Darmawan I yang terkena musibah pada tanggal 16 Juni 2021 yang lalu di sekitar Selat Sape Bima. Dr. Lee Darmawan II merupakan hasil kontribusi dari banyak donatur, baik itu dari individu, dari swasta, perusahaan, maupun dari lembaga-lembaga, institusi maupun perkumpulan yang lain. Rumah Sakit Dr. Lee Darmawan II ini dibangun sejak bulan September 2021 yang lalu, dan sampai pada saat ini posisi Rumah Sakit Dr. Lee Darmawan II sudah hampir sekitar 80% selesai. Saat ini pada tanggal 24 Januari 2022, Rumah Sakit Dr. Lee Darmawan II diluncurkan ke air melalui proses tradisional yang biasa dilakukan oleh kapal-kapal pinisi di Bira, dan semua proses peluncuran ke air itu dilakukan secara manual menggunakan tenaga manusia. Seperti yang para sahabat lihat saat ini, ada sekitar 80 sampai dengan 100 tenaga kerja yang membantu proses peluncuran Rumah Sakit Dr. Lee Darmawan II ke air. Diperkirakan minggu kedua ataupun minggu ketiga Februari semua proses finishing di atas air akan selesai, dan Rumah Sakit Apung Dr. Lee Darmawan II bisa berlayar ke Jakarta, di mana di sana kemudian akan dilanjutkan dengan proses instalasi perlengkapan medis. Instalasi diperkirakan akan memakan waktu sekitar hampir 1 bulan, sehingga di bulan Maret minggu kedua ataupun minggu ketiga Rumah Sakit Apung Dr. Lee Darmawan II sudah siap untuk bisa di-launching dengan berlayarnya kembali. Rumah Sakit Apung Dr. Lee Darmawan II ini diperkirakan akan ada sekitar 5.000 sampai dengan 6.000 pasien yang akan terlayani kembali di tahun 2022 ini di pulau-pulau terpencil, di pulau-pulau terjauh, di mana akses kesehatan terbatas. Sekali lagi terima kasih kepada para donatur, para stakeholder, Pak Haji Aryawan selaku pemilik galangan kapal di Bira, dan juga masyarakat semua yang mendukung pembangunan kapal Rumah Sakit Apung Dr. Lee Darmawan sampai dengan tahap ini dan sampai dengan finalisasi nanti, sehingga bisa melayani banyak masyarakat di pulau-pulau terpencil. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raditya Hariman. Saya dari divisi Marine, Dr. Share. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit spesifikasi data kapal KLM RSA Dr. Lee Darmawan II. Dr. Lee Darmawan II ini memiliki data kapal dengan panjang keseluruhan 37,6, lalu dengan panjang LWL itu 2728, dengan lebar 6 meter dan dengan tinggi 3, dan dengan draft atau syarat kapal 2 meter. Dengan mesin Yanmar 405 horsepower, dengan motor bantunya atau auxiliary engine-nya kita memiliki 2 auxiliary engine atau motor lampunya. Yang pertama itu dengan daya 60 kVA, dan untuk auxiliary engine 2-nya dengan daya 33 kVA. Berikut yang dapat
saya sampaikan spesifikasi data dari kapal RSA Dr. Lee Darmawan II. Perkenalkan, nama saya Teguh Budi Utomo, staf maritim dari RSA Dr. Lee Darmawan II. Di sini saya sebagai pengawas pembangunan. Saya di sini dari bulan September 2021. Selama 5 bulan saya di sini, pembangunan RSA Dr. Lee Darmawan II sudah mencapai tahap 75%. Kita lihat hari ini adalah penarikan kapal atau biasa disebut peluncuran, dan setelah itu akan mengapung di Pelabuhan Bira kurang lebih selama 2-3 bulan untuk proses finishing dan lain-lain. Setelah itu akan pelayanan medis ke berbagai tempat di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Kamil dari CV Wellhouse Marine Consultant. Kapal ini didesain khusus sesuai dengan kebutuhan, di mana dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari aspek kekuatan konstruksi, kemudian aspek keselamatan, aspek performa, kemudian aspek medisnya juga. Dan yang mungkin yang terakhir adalah dari segi aspek ekonomis. Nah, kapal ini didesain 3 dek. Yang pertama ada main deck, yaitu geladak utama. Yang kedua ada upper deck, yang kemudian di bawah ada lower deck. Nah, di setiap lantai ini sudah ditentukan kebutuhan fungsi setiap ruangan, di mana kita mempertimbangkan flow dan mobilisasi kru peserta para relawan di kapal ini, sehingga kita mendesainnya sedemikian rupa agar semua kegiatan di atas kapal bisa terwadahi. Kapal ini terdiri dari beberapa sistem layar, kemudian untuk safety-nya kita sudah pertimbangkan sehingga dapat mengakomodasi ketika terjadi keadaan emergensi. Untuk konstruksinya, kapal ini menggunakan kayu besi, kemudian kayu jati merah untuk dinding dan lantai. Semoga dengan kehadiran kapal ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, khususnya masyarakat terpencil di pulau-pulau yang jauh di sana, dan bisa dimaksimalkan sedemikian rupa. Salam dari Tanjung Bira.